Ada Pak yang bisa menjelaskan? Nggak ada Pak? Oke, Pak. Kalau tidak ada, jadi ini satu instalasi yang tidak kita rekomendasikan, gitu ya. Nah ini sebenarnya kontraktornya dulu dia mau menghemat biaya, sehingga apa? Ini ada keluaran dua, ya Pak, dua coil, ya steam coil di storage tank. Nah dia jadikan satu. Dia berpikir bahwa ini kan kondensat, sama-sama. Jadi nggak apa-apa lah saya buat satu, ngapain? Saya buat tambah satu lagi mubazir. Tapi sesungguhnya sistemnya dia tidak paham, gitu ya. Kita kurang paham. Kenapa? Kalau kita buat seperti ini, oke, pada step awal ini kondensat sama-sama kondensat coil kiri dan kanan, ya Pak. Ini steam trap membuang, artinya kondensat sama-sama terbuang. Nah, tiba-tiba seiring dengan waktu, ini pastilah antara coil kiri dan kanan ini tidak akan mungkin sama-sama kondensatnya habis. Benar ya Pak? Kita setuju ya? Tidak akan mungkin sama habis. Nah, ketika nanti coil sebelah kanan di luar habis kondensatnya, masuk steam kemari. Apa yang terjadi ke dalam trap? Maka trap ini akan menutup. Ya. Nah, apa yang terjadi di coil sebelah kiri ini Pak? Wah, dia nggak bisa buka. Dia akan menunggu, ikut antrian. Kapan antrian itu? Tunggu nanti trap ini, inlet di sisi inlet ini akan terkondensasi lagi steamnya menjadi air, sehingga nanti akan apa? Sama-sama lagi membuka. Nah, ini kalau kita hitung per jam, maka terjadi di sini apa? Terjadi penumpukan kondensat di dalam coil Bapak. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi apa? Adalah water hammering. Nah, mungkin Bapak yang di storage tank pernah mendengarkan yang namanya tang tung pada saat membuka steam masuk, itulah yang terjadi di sini Pak. Di sistem ini tidak bisa. Nah, baiknya bagaimana? Kita harus kasih individual trap. Ya, individual trap. Nah, kemudian instalasi berikutnya apa? Nah, instalasi ini juga tidak kita sarankan seperti ini, Pak. Ya, kita tidak sarankan. Kenapa? Kita butuh di sini ada gravity, Pak. Sehingga apa? Sehingga instalasi ini tidak boleh rata. Tapi ini kita turunkan ke bawah steam trap-nya. Kenapa? Karena sifat air itu adalah mencari area yang lebih rendah, bukan area yang datar. Kalau area datar kita letakkan air itu tidak akan mengalir, Pak. Udah pasti. Dia akan mengalir kalau ada dorongan steam, ya, terhadap air itu, baru air itu mulai mengalir keluar melewati coil ini dan masuk ke steam trap. Ya. Nah, untuk itu supaya di dalam steam coil ini bersih dari air, tidak ada air yang tersimpan di dalamnya, ya, terkandung, maka kita sarankan ini trap ini harus kita rombak ke bawah, Pak. Dia ke bawah. Jadi ke bawah itu kita butuhkan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm ke bawah. Ya, supaya apa? Ada gravity, ada tekanan, Pak. Gitu. Jadi ketika air itu jatuh ke bawah, kurang lebih 40 cm ke bawah, dia memiliki tekanan, Pak. Sama kalau batu, kalau kita jatuhkan dari atas, itu apa yang terjadi? Dia ada gaya gravitasinya dan ada massa yang diberikan, beratnya itu dia berikan untuk jatuh, ada kecepatan di sana, Pak, ada pressure, tekanan yang dia berikan. Oleh karena itu air juga demikian, Pak. Kita butuh supaya air ini mengalir, ketika dia mengalir kembali jatuh ke bawah, ada tekanan. Karena steam trap, apapun ceritanya namanya float trap, itu membutuhkan perbedaan tekanan, differential pressure. Nah, untuk apa? Untuk pelampung ini bisa membuka, Pak. Untuk dia bisa mendorong pelampung itu bergerak ke atas. Ya, oleh karena itu ini perlu sekali kita perhatikan, bukan hanya steam trap-nya, tetapi instalasinya harus kita lihat ke bawah. Kalau dulu desain kita pertama sekali saya yang tahu itu desain untuk coil itu harus ada kemiringan, Pak, 5 derajat. Supaya apa? Air itu mengalir. Namun karena kondisi 5 derajat ini dari sisi engineering agak sulit kita merakit coil 5 derajat, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Kita coba lagi lakukan studi, ya, pembelajaran terhadap sistem
bagaimana aliran air itu sesungguhnya untuk bisa scene trap ini bisa membuang kondensat. Sehingga kita dapatkan tanpa harus merombak ya ataupun membuat kemiringan 5 derajat, kita rombak di luarnya, Pak. Kita buat ke bawah posisinya. Ya kalau tangki kita tinggi cocok ya Pak ke bawah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya apa boleh buat kan gitu. Tapi kalau bisa ini ke bawah. Kalau ada space ke bawah baru kita alirkan airnya ke bawah, ke samping. Jadi ini jangan ke samping, tapi ini ke bawah trapnya posisinya gitu Pak. Ya. Kemudian ini ada carrier silo. Nah, carrier silo juga demikian Pak. Ini ada 2 heater silo. 2 heater silo ini sama-sama memiliki satu steam trap. Bahkan trapnya juga saya lihat ini tipe termodinamik ya Pak. Ini tahun 2007 fotonya. Ini memang udah sangat lama. Di sini ada yang namanya kontrol temperatur Pak. Itu namanya mekanikal temperatur kontrol. Nah ini juga banyak kelemahan kalau sistem mekanikal. Kenapa? Respon sangat lambat. Nah kalau Bapak mau pasang alat di sini untuk mengkontrol temperatur, nah ini harusnya pemakai yang pneumatic control. Kemudian di sini juga harus kita pasang yang namanya moisture separator. Ya, separator Pak. Untuk apa? Memisahkan kadar air dengan steam yang datang ke dalam sistem ini. Supaya apa? Supaya di sini juga tidak terjadi, artinya kondensat tidak banyak masuk ke dalam heater. Nah, heater sekarang banyak bocor, gitu ya Pak. Sering bocor di area penyambungan, di area elbow-nya sering bocor. Ya, kenapa? Karena hammering juga Pak, gitu. Karena air bersamaan dengan steam masuk ke dalam. Ya, nah ini penting kita harus perhatikan, ya Pak. Nah ini namanya group trapping. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dalam hal ini Pak sebelum kita masuk ke kondensat. Silakan kawan-kawan, ada yang mau ditanya? Mungkin ada turbinnya yang udah aneh-aneh, turbinnya pakai tipe apa gitu. Bunut, PKS bunut. Steam trapnya pakai yang tipe yang mana, PKS bunut? Atau ada Pak di pabrik kita yang aplikasi Klesilo ini memakai tipe termodinamik Pak, bukan tipe float seperti ini Pak. Termodinamik ada Pak? Bunut? Siapa di bunut ini? Pak Yus ya, termodinamik apa sistem float Pak Yus? Ini aja kalau kita pakai ini tadi di separator ini buka masker ini kalau dipakai apa ini. Ayo, kalau yang ini steam float nih Pak Yus. Iya, kalau ini float Pak. Apa turbin kita pakai yang jenis ini Pak Yus? Untuk pakai Pak untuk ini Pak, untuk apa? Untuk kondensatnya Pak, untuk separator ya. Di turbin. Iya. Pak apa bisa jelaskan apa problemnya nanti kalau di turbin pakai yang float nih Pak? Panca? Iya Pak. Oke Pak, jadi gini, untuk steam separator di turbin, itu kan separator kita kan pasti ukuran besar ya Pak. Mungkin 8 inci ya, dan itu mungkin tipe bevel, ya dia ke bawah, besar. Nah, kalau Bapak pasang pakai float trap, itu saya katakan float trap akan langsung rusak. Ya, kalau Bapak pasang seminggu, 2 minggu kemudian, langsung rusak. Kenapa? Karena satu, tekanan boiler Bapak berapa bar Pak di bunut, kalau boleh tahu? Berapa? Dua ini. Dua. Enggak lah. Berapa bar Pak tekanan boiler? Tekanan boiler? Iya Pak. 24 Pak. Oke. Itu superheat atau saturated steam Pak? Superheat. Satu rate.
Satu rate ya Pak. Oke. Ya. Jadi kalau satu rate, contoh di separator itu kan sudah pasti boiler steam dari boiler itu udah pasti steam crank ya Pak. Sekedar satu rated. Ya. Nah, artinya apa? Di separator itu tidak perlu kita gunakan pasti Bapak pasang ukuran 2 atau 1,5 inci di sana ya Pak. Buat trap ya. Nah, kalau Bapak hitung 1,5 atau 2 inci, itu kapasitas trap itu bisa membuang itu sampai 10-20 ton, Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah mungkin kondensat yang diberikan atau steam yang dihasilkan boiler kita itu mengandung air sebesar 10 ton? Contoh dulu 10 ton saya ambil, Pak. Pasti tidak ya, Pak? Tidak. Itu pasti hanya 0,08%. Ya, Pak. Artinya apa? Artinya kondensat yang terjadi itu hanya sekitar paling besar 400 atau 450 kg per jam. Itu kalau kita katakan kondisi carryover. Nah, baiknya steam trap yang Bapak pasang itu adalah termodinamik, Pak. Kenapa? Termodinamik itu kapasitasnya adalah kecil. Artinya kita tidak boleh mendesain trap itu lebih besar daripada kondensat yang mau kita buang itu lebih sedikit. Nggak bisa, Pak. Itu mengarah ke lifetime. Dan juga kedua, harga float dengan harga termodinamik itu bisa 3 kali lipat lebih mahal float daripada termodinamik. Nah, ini bicara, saya bukan bicara harga aja, Pak, tapi bicara si saving di sana. Gitu. Jadi baiknya ke depannya, Bapak bisa menggunakan tipe termodinamik trap. Jangan lagi float trap, Pak. Karena float trap itu tidak akan sanggup. Artinya justru dia tidak akan membuang, lama membuang dia, Pak. Karena jumlah kondensat itu sedikit. Sehingga akhirnya apa? Steam itu terus mendorong bagian part di dalam float itu. Sehingga terjadi pengikisan antara seat dan plug-nya. Dikikis karena dipaksa. Sementara float trap ini dia belum membuang. Karena memang desain dia di dalam itu sanggup membuang kondensat 10 ton per hour. Nggak usah 10 ton lah saya bilang. Kita katakan cerita 5 ton. Kan gitu. 5 ton itu nggak akan mungkin ada Pak air di sana. Betul, Pak. Nah, ini secara teknikal saya berbicara gitu. Nah, oleh karena itu baiknya Pak ke depan, baik kita ada yang semua pabrik ya, separator itu hanya gunakan yang tipe termodinamik, Pak. Itu jauh lebih efektif. Ya, mungkin itu Pak. Paham ya Pak Yus? Yang bulat. Yang tadi ya. Ya, Pak, yang grup W, Pak, grup W. Oh. Yang tadi ya. Pak Yus paham ya? Ya, Pak. Sama siapa aja itu di situ? Sama Pak Menur, Pak. Nah, ya, Pak Mandor. Ternyata yang kita gunakan itu sistem float itu salah ya untuk sistem separator ya. Jadi kita ganti nanti dengan yang sistem termodinamik itu banyak. Termodinamik ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, ada lagi kawan-kawan yang lain. Nah, mana ini PAG? PAG steam trap di separatornya pakai yang mana tipenya? PAG siapa nih? PAG? Ada pakai ini kan? Ya, pakai float ya. Float ya. Ya, PAG. Ini ilmunya sangat berguna ya. Jadi salah pasang kita berarti fatal akibatnya. Ada tekanan air balik. Pantes lah. Poros steam ya, poros steam. Tekanan air balik. Iya. PAG ini mana? Ini keluar terus kondensat. Iya. Kondensat kita keluar terus. Enggak bisa tahan, jebol terus. Kan jebol terus. Bolak-balik. Kita kan pakai ini ya, pakai float. PAG. Ini yang boros-boros steam ini PAG satu lagi, PAG. Opir. PAG opir. Atau ke PGB pengabuan. Ada yang paham ya steam trapnya pakai apa nih? Atau belum tengok terus bentar ke bawah. Ya ini. Tanjung lebar. Tanjung lebar, Pak. Tanjung lebar nih yang banyak keluar cangkang nih. Gimana steam trapnya? Iya, Pak. Sedikit, Pak. Oke, lanjut. Pak Panca tadi ada diagram apa tadi ya? Kondensat tadi, Pak.